wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 atau ke-5 bagi yang berpuasa pada hari Senin atau pada hari Selasa. Tapi semuanya puasanya mulainya ya tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan puasa kita ini dan semua ibadah diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini surat Al-Baqarah ayat 183, merupakan kewajiban kita untuk berpuasa. Jadi dalil puasa itu yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya ayat ini turun waktu periode Madinah. Kalau periode Mekah biasanya itu ya ayyuhal kafirun. Nah, kalau periode Madinah biasanya pakai ya ayyuhal ladzina amanu. Berarti setelah hijrah. Ini yang pertama. Yang kedua, di situ kutiba alaikumusiyam. Kutiba ala ini atau kata ba'ala artinya adalah wajaba, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Diwajibkan kepada siapa? Ya kita, umat manusia, orang-orang yang beriman tadi. Kutiba ala artinya wajaba. Nah, diwajibkan kepada kamu sekalian, orang-orang yang beriman, untuk berpuasa, syam. Kemudian Allah juga mewajibkan syam ini kepada orang-orang yang sebelum kamu, sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa. Takwa ini terjemahan bahasa Indonesia itu takut, padahal tidak pas itu ya. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, di situ ki ini ada hubungannya dengan takwa itu. Ki ini berarti minta perlindungan dari wako, yaki, wikoyatan. Nah, di dalam bahasa Arab itu selalu kata kerja yang asli itu 3 huruf. Wako, wawu, kof, ya. Wako. Nah, ini aslinya.
kemudian jadi ittaqo. Di situ ada tambahan alif ya, kemudian ta itu menjadi double, berarti ada alif dan ta di situ. Nah, berarti wakina ini fi'il amr. Amr itu perintah, tetapi kalau perintah dari yang rendah kepada yang tinggi artinya permintaan. Jadi kita memohon kepada Allah. Kita tidak memerintah tapi memohon kepada Allah. Nah, kalau dari atas ke bawah itu artinya perintah. Aqimis shalah, dirikanlah sholat. Nah, itu berarti Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat. Nah, ini di dalam bahasa Arab begitu. Nah, para hadirin yang berbahagia, dalil dari hadis untuk puasa ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa syiyam atau shaum wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Rawahu Bukhari dan Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu dari segi kesahihan derajatnya itu yang paling tinggi, paling awal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Islam itu dibangun, didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, ketiga adalah zakat, keempat adalah puasa pada bulan suci Ramadan, kemudian kelima haji bagi yang dapat melaksanakannya. Nah, dengan adanya 2 dalil itu maka kuatlah dasar untuk melaksanakan puasa ini. Nah, kalau ada amr, ada perintah, maka hukumnya menjadi wajib. Jadi puasa pada bulan suci Ramadan ini hukumnya wajib. Apa pengertian wajib? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Nah, sehingga puasa ini tidak bisa ditinggalkan kecuali manakala ada yang sakit, manakala bepergian, tapi harus mengganti di hari yang lain. Kecuali ada yang melahirkan, nah itu maka diganti dengan fidyah biasanya. Nah, jadi puasa ini tidak bisa ditinggalkan, puasa pada bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana sholat, zakat, dan haji. Nah, kalau haji itu bagi siapa yang mampu, yang tidak mampu ya tidak bisa mengerjakan ya otomatis tinggalkan, tapi di situ tidak ada kewajiban man istata'a ilaihi sabila. Jadi istata'a itu istita'ah itu macam-macam. Istita'ah itu berarti dalam keadaan aman, nah, itu juga istita'ah. Indonesia ini pernah tidak mewajibkan haji ketika dalam keadaan perang. Maka para ulama mengatakan bahwa tahun ini tidak perlu haji. Nah, itu karena tidak aman. Kemudian cukup sangunya untuk pergi ke sana. Kalau sekarang ini tahun 2024 berapa itu? 60, sekitar 60 juta dengan
menyelengi 25 juta dulu kan gitu ya. Dan itu ngantrinya 10 tahun. Kalau daftar sekarang ngantrinya itu sudah 20 tahun lebih. Ya, jadi ini istitoah itu seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian banyaklah hadis Nabi yang berkenaan dengan puasa ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun. Siam itu adalah perisai. Perisai ini seperti tanggul begitu yang bisa untuk supaya orang itu tidak kena musibah itu. Nah, itu berarti perisai. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis lain mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rabbuna azza wa jalla, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Nabi ini bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, asyamu junnatun, siam itu adalah perisai, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang melindungi seorang abd, seorang hamba dari sentuhan api neraka. Nah, ini yang terkenal biasanya kita singkat asyamu junnatun minan nar. Puasa itu melindungi dari api neraka. Wa huwa li, siam itu adalah untuk saya, untuk Allah SWT. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberi pahala. Pahalanya seberapa? Nah, itu Allah SWT yang akan memberinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Ahmad ini berarti Ahmad bin Hambal, ya, yang menjadi imam madhab Hambali, yang meninggal tahun 240-an Hijriah, gitu ya. Nah, puasa ini sebagai pelindung, ya, di alam barzah. Nah, sekarang alam barzah ini bagaimana? Seseorang Bani Adam meninggal, maka dia pindah dari alam dunia ini ke alam kubur. Setelah dari alam kubur, kemudian pindah lagi ke alam barzah. Kubur kita tahu sudah ada kuburannya di situ. Nah, barzah ini yang setelah itu, setelah kubur. Artinya alam barzah ini adalah alam penantian. Menantinya kapan? Nah, setelah meninggal itu sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Yaumul kiamah. Kiamat itu kebangkitan. Kebangkitan ini setelah dunia kiamat, kemudian manusia dibangkitkan lagi. Nah, itulah yang dinamakan alam barzah. Nah, di alam barzah itu termasuk puasa ini menjadi pelindung orang yang wafat, yang menunggu di alam barzah itu. Ada 5 perkara yang ini sebagai pelindung orang yang menanti di alam barzah. Yang pertama adalah sholat. Sholat kita ini melindungi kita di alam barzah. Badan ini yang dilindungi oleh sholat itu adalah bagian kepala. Jadi kepala ini
dilindungi dengan sholat. Yang kedua, zakat. Zakat ini melindungi bagian kanan ya. Kanan ini dilindungi dengan zakat. Yang ketiga, saum atau puasa yang melindungi diri kita dari bagian kiri. Kiri ini dilindungi oleh puasa. Jadi puasa kita ini melindungi kita di alam barzah di sisi kiri. Kemudian amal soleh, yang keempat itu amal soleh yang akan melindungi dua kaki kita. Kalau ini dua kaki kanan dan kiri dilindungi dengan adanya amal soleh. Nah, amal soleh itu berarti antara lain sedekah jariyah, itu amal soleh, sedekah, silaturahmi dan lain sebagainya, itu merupakan amal soleh. Amal yang baik, amal yang betul ya. Amal itu perbuatan soleh. Soleh itu berarti benar. Yang kelima yaitu bacaan Al-Quran ya. Jadi bacaan Al-Quran ini melindungi seluruh badan ya. Oleh karena itu kita berusaha terutama pada bulan suci Ramadan ini untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena Al-Quran ini akan melindungi kita baik di alam kubur maupun sampai di alam barzah ini. Nah, ini antara lain puasa salah satu di antara yang melindungi kita. Dari mana tadi? Dari sisi kiri. Zakat dari sisi kanan. Kemudian sholat atas kepala. Kemudian amal soleh dari sisi kaki kiri dan kanan. Dan yang terakhir adalah seluruh badan dilindungi oleh bacaan Quran. Para dirinya berbahagia. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, fayu'ta min indi ra'sihi fataqulu shalah ma qibali madkhalun. Didatangkanlah malaikat yang akan menyiksa orang yang di alam barzah itu. Datangnya dari arah atas, dari kepala. Karena kita banyak melakukan sholat, maka as-sholatu, sholat ini berkata, maki bali madkhalun, tidak ada jalan masuk dari sisi saya. Malaikat silakan pergi, tidak ada jalan masuk di kepala saya. Nah ini, nah sholat apa saja? Sholat wajib otomatis tidak bisa ditinggalkan. Apalagi yang laki ini tidak ada waktu untuk meninggalkan sholat. Sholat 5 waktu harus dikerjakan dalam keadaan bagaimanapun juga. Kecuali bagi ibu-ibu, bahkan boleh tidak sholat, haram bahkan hukumnya untuk sholat. Nah, oleh karena itu sholat inilah yang akan melindungi kita dari segi kepala. Dan sholat yang lain, sholat sunnah ini untuk menambah pahala kita. Sholat sunnah berarti qobliyah dan ba'diyah. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Ini berarti sholat
yang hukumnya sunnah muakkad. Nah, ini yang antara lain sholat yang lain, sholat tahajud. Kalau kita sholat tarawih pada bulan suci Ramadan begini, kita lanjutkan tiap malam sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Nah, paling tidak sholat-sholat sunnah ini mari kita kerjakan. Kemudian zakat yang akan melindungi bagian kanan kita. Fa yu'ta min indiyaminihi fa taqulu zakah ma kibali madkhalun. Malaikat diutus oleh Allah kepada orang yang ada di alam barzah tadi. Dia datang dari sisi kanan, kemudian zakat ini berkata, magi balik madkhalun, tidak ada jalan masuk kepadaku. Jadi malaikat ini tidak bisa menyentuh, menyiksa bagian kanan dari orang yang wafat, yang sudah ada di dalam alam barzah. Kemudian yang ketiga, fayu'ta min yasarihi fayaqulu syam ma kibali madkhalun. Allah Subhanahu wa taala mengutus lagi malaikat. Hei malaikat, itu si A si B yang ada di alam barzah, silakan Anda siksa itu. Tetapi asyam yakul, puasa yang kita kerjakan itu berkata kepada malaikat itu, ma kibali madkhalun, tidak ada jalan masuk, wahai malaikat, pulang, tidak bisa mengadab, menyiksa kita dari sebelah kiri. Kemudian yang keempat, sayu'ta min rijlaihi fayaqulu fi'lul khairat minas shadaqah wasilah wal ma'ruf wal ihsan ilan nas ma kibali madkhalun. Maka amal-amal soleh kita inilah yang mengatakan pada malaikat yang datang dari sisi bawah kita, kaki kita, apa saja itu amal yang baik, yaitu fi'lul khairat, perbuatan yang baik, antara lain adalah sedekah, kemudian silah, berarti silaturahmi, kemudian ma'ruf, amal ma'ruf, nahi mungkar, yaitu memerintahkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang tidak baik. Wal ihsan ilan nas, kepada manusia. Nah, ini semuanya mengatakan, wahai malaikat, jangan dekati aku, karena amal tadi telah melindungi. Ini para diri yang berbahagia. Satu lagi, yaitu bacaan Al-Quran tadi. Orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia ini maka akan dilindungi oleh Allah SWT dengan bacaan Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran ini melindungi manusia ketika di alam barzah, kemudian hari kebangkitan sampai dimasukkan di dalam surga. Para diri yang berbahagia, oleh karena itu 5 hal yang bisa melindungi kita dari azab, dari siksaan di alam barzah maupun nanti setelah hari kebangkitan, mari kita laksanakan. Sholat tidak boleh ninggal.
sunnah boleh ninggal tapi pahalanya kurang, karena sunnah itu hukumnya sunnah, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan ini tidak apa-apa tapi tercela, ya, tidak mendapatkan pahala tapi tercela. Nah ini berarti yang sholat. Zakat juga demikian. Zakat yang wajib berarti zakat fitrah. Zakat mal ada yang kena kewajiban tetapi banyak yang tidak, karena ada syaratnya. Umpamanya zakat mal apa? Zakat harta apa? Zakat harta perdagangan umpamanya ada syaratnya, harus cukup 1 tahun. Setelah 1 tahun dihitung, nah ini sudah melebihi nisab atau batas minimal, maka dia wajib zakat. Nah nisabnya seberapa? Sama dengan nisab emas. Di sini umumnya 96 gram emas. 1 gram emas itu berapa harganya? Sekarang berapa Bapak Ibu? 1.800 1 gram. Bukan. Yang punya emas. Berarti kalau 1.800 kali 96 berarti sekitar 2 jutaan. Kalau kali 96 taruhlah 1 on gitu ya, 100 gram. Berapa itu? 2 ya. Bagi yang mempunyai uang atau dagangan senisab dengan 2 miliar itu, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, 2,5%. Kalau 10% berarti 200 dibagi 4 50 juta harus dikeluarkan. Nah ini berarti zakat. Zakat mal itu banyak ya. Zakat binatang itu juga dibagi menjadi unta, kemudian sapi, kemudian juga kambing. Nah rinciannya juga banyak itu. Ya. Kemudian kalau zakat perdagangan seperti itu tadi, kemudian juga ada barang temuan. Barang temuan ini berarti lukotoh, ya. Orang menemu barang ini, kemudian kalau yang biasa itu, kalau di Masjidil Haram itu langsung ditaruh di Ka'bah gitu ya. Tapi kalau barang ini tidak ada yang punya kemudian tiba, maka itu juga harus dizakati. Kemudian juga barang tambang, ini juga harus dizakati. Satu lagi pertanian. Pertanian itu umpamanya walaupun sekarang ini susah panen ya, tetapi kalau ada panenan tetap saja harus dizakati. Nah ini juga ada syaratnya. Kalau dia ini tak ada hujan gitu ya, maka zakatnya 5% aja ya. Atau kalau dia memakai pupuk kemudian pakai ini dan sebagainya, maka nah itu nanti ada perhitungan tersendiri untuk zakat ya. Saya kira di waktu lain kita bisa mengkaji khusus tentang zakat. Nah puasa yang wajib seperti ini tidak bisa ditinggalkan kecuali sakit atau dalam bepergian. Kemudian puasa sunnah Senin dan Kamis, nah itu silakan kita kerjakan. Kemudian tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Dzulhijjah atau bulan Hijriah ya,
itu yang namanya Ayyamul Bid, Yaumul Bid. Bid itu artinya putih, bidun, abiyat, baido. Nah itu mengapa dikatakan Ayyamul Bid? Karena tanggal 13, 14, 15 itu kalau tidak ada mendung cerah, itu kan bulan itu warnanya putih. Ya, Ayyamul Bid di situ. Kemudian ada juga puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Nah ini kalau bisa mengerjakan itu biasanya yang Daud ini yang susah. Ya, karena satu hari puasa, satu hari tidak. Terus menerus. Nah itu juga mendapat pahala dan ini juga bisa melindungi badan kita dari arah kiri. Ya, jadi arah kiri, kemudian amal soleh itu dari arah kaki. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah diantara hikmah kita untuk bulan suci Ramadan tahun ini. Kalau kita mengetahui kedudukan puasa yang bisa melindungi kita ini, maka tidak ada jalan lain, harus kita kerjakan. Kalau sholat tadi melindungi kita dari arah atas, dari kepala, maka kita yang sudah melakukan sholat wajib di dunia ini akan terlindungi oleh Allah dari siksanya lewat kanan. Ya, sholat zakat ya yang kanan. Zakat. Nah kemudian terutama membaca Al-Quran. Nah ini yang semua melindungi semua badan. Mumpung puasa kita berniat sampai akhir, mudah-mudahan paling tidak 1 kali khatam. Nah caranya begini, kalau 1 kali khatam ini, tiap setelah sholat kita bisa mendapatkan 2 lembar. Karena 1 juz itu 9 atau 10 halaman itu kan. Nah, kalau setelah subuh ini 2 halaman, setelah zuhur 2 halaman, setelah maghrib 2 halaman, maka 1 juz itu bisa di dalam 1 hari. Insya Allah 30 hari bisa khatam 1 kali. Kalau bacanya cepat biasanya setengah jam itu bisa 1 juz. Sehingga 1 jam itu kalau cepat itu bisa 2 juz itu. Ya, sehingga bisa menamatkan, menghatamkan 2 kali atau bahkan 3 kali. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang sedikit ini. Dengan adanya yang sedikit ini, kita tahu bahwa di alam barzah nanti malaikat akan datang dari segala sisi, atas, bawah, kiri, kanan, dan semua badan kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita terlindungi dari siksa Allah. Dan di dalam alam barzah itu hanya ada 2 tempat. Yang pertama adalah tempat yang dikatakan raudhah min riyadil jannah. Raudhah itu adalah taman dari tamannya surga. Artinya di sini kenikmatan. Artinya di sini yang dilindungi tadi dia akan di dalam raudhah tadi. Yang kedua, khufratun min khufarin niron. Khufratun itu berarti jeglongan apa? Ya, tempat yang untuk api neraka. Jadi hanya 2 itu.
kita masuk khufrah atau masuk raudhah. Mudah-mudahan kita masuk ke raudhah. Allahumma amin. Saya kira ini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli